Shalom, Elaihem Besem Hamasya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Kita boleh beribadah lagi di hari Minggu, dan saya percaya bahwa berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi kita semua. Amin. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu di hari Minggu ini, mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa, yang kami terus alami, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan di hari Minggu ini, beribadah kepadamu, sebab kami tahu ibadah itu mengandung janji, berguna dalam segala hal, baik untuk kehidupan kini maupun kehidupan yang akan datang. Dan orang yang beribadah, Tuhan akan buat perbedaan. Dan Tuhan juga berjanji memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dan dijauhkan daripadanya sakit penyakit. Sebab itu kami selalu rindu untuk selalu beribadah kepadamu. Sebab firman-Mu mengingatkan kami, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan ibadah yang dilakukan dengan ucapan syukur akan membawa keuntungan bagi setiap kami. Firman yang akan kami baca kiranya meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kami semua. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Setiap perkataan dari firman-Mu mengandung kuasa. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap diberkati melalui firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati berkata, amin. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca dalam Lukas pasal 16 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, jawab orang itu, 100 tempayang minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayang.
Ayat 7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang paling sulit dipahami atau sering disalahpahami adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, yang kita baca dalam Lukas 16 ayat 1-9 ini. Ada beberapa hal yang membingungkan tentang perumpamaan ini. Yang pertama, tentu saja adalah pujian Tuhan kepada bendaharanya yang tidak jujur. Di Lukas 16 ayat yang ke-8 tadi, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, yang lain lagi adalah nasihat Tuhan Yesus untuk mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Di dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan tadi, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea dan juga seluruh pendukung channel ini dan juga jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apakah perumpamaan ini menghalalkan ketidakjujuran? Yang penting adalah kecerdikan, ataukah apakah hasil ketidakjujuran boleh digunakan untuk mengikat persahabatan? Ini dua hal yang harus kita pahami secara baik. Nah, untuk menafsirkan perumpamaan tersebut, ya, tentunya dengan benar, kita perlu memahami aturan penafsiran sesuai dengan jenis sastra atau biasa dikenal dengan genre suatu teks. Sebuah perumpamaan perlu ditafsirkan sebagai perumpamaan. Itu harus, perumpamaan harus ditafsirkan sebagai perumpamaan. Jangan saudara tafsirkan dengan hal yang lain. Ada aturan tertentu yang khas untuk jenis sastra ini. Salah satu aturan penting dalam menafsirkan perumpamaan adalah mengenai poin analogi utama. Perumpamaan atau parabola, ya kan? Perumpamaan kan bahasa parabola atau metafora begitu ya. Secara hurufiah berarti dua hal yang diletakkan atau dilemparkan berdampingan. Ini adalah salah satu gaya bahasa kiasan yang berbentuk cerita. Sama seperti pada jenis-jenis kiasan atau metafora lainnya. Yang dipentingkan adalah poin analogi utama.
bukan detail. Sebagai contoh, misalnya kiasan singa. Iya kan? Singa kalau dalam Alkitab bisa berarti positif. Seperti misalnya kalau kita lihat di Wahyu pasal 5 ayat 5, Yesus sebagai singa dari Yehuda. Tapi juga bisa secara negatif. Misalnya di 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengaum-aum. Nah, mengapa artinya bisa bertentangan seperti itu? Ya, jawabannya karena singa memang bisa menggambarkan banyak hal. Misalnya kekuatan atau keganasan. Prinsip yang sama perlu diperlakukan pada perumpamaan. Kita perlu menentukan poin analogi utamanya. Inti dari perumpamaan ini adalah yaitu kecerdikan dalam mengantisipasi masa depan. Ini poin utamanya. Kecerdikan dalam mengantisipasi masa depan. Nah, si bendahara yang kita baca tadi sedang menyiapkan masa depannya. Dia tidak memiliki rumah. Dia tidak bisa bekerja. Jika dia tidak melakukan apa-apa untuk masa depannya, itu pasti suram. Iya kan? Jadi jika dia tidak melakukan apa-apa untuk masa depannya, pasti suram. Ya, masa depannya pasti suram. Nah, dengan cerdik, dia menggunakan uang mamon sebagai persiapan masa depan. Dia berusaha untuk berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang dengan harapan siapa tahu orang-orang itu ke depan dapat memberi tumpangan atau pekerjaan kepadanya bila ia sudah dipecat. Nah, yang disorot di sini adalah menggunakan uang demi masa depan. Si bendahara disebut cerdik karena mengorbankan uang demi masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pengurangan hutang yang dilakukan oleh si bendahara itu merugikan tuannya? Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada kemungkinan si bendahara disebut tidak jujur karena meminjamkan uang tuannya dengan bunga seenaknya. Jika ini yang benar, yang dikurangi oleh bendahara itu tidak merugikan tuannya. Dia hanya mengurangi bunga yang dia mainkan sendiri. Dengan kata lain, bendahara mengorbankan bunga yang tidak halal yang dia tetapkan sendiri di luar pengetahuan tuannya atau bosnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus memuji motivasi si bendahara yang kurang tulus berbuat baik supaya menerima balasan di kemudian hari? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, teks yang kita baca tidak berkata apa-apa tentang hal itu. Yesus hanya menyoroti kecerdikan
daripada si bendahara ini. Inti perumpamaan ini menolong saudara dan saya, kita semua, untuk memahami perkataan Yesus di Lukas pasal 9 ayatnya, Lukas pasal 16 ini ayatnya yang ke-9. Dia berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang masa depan, ya, dengan berkata, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Secara lebih spesifik, Yesus sedang mengajarkan bagaimana menggunakan uang dengan cerdik, yaitu menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal. Uang bersifat sementara, tetapi dampaknya jika digunakan dengan cerdik bisa kekal. Uang tidak bisa diandalkan selamanya, tetapi dampaknya bisa selamanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur? Sesuai dengan konteksnya, Tuhan Yesus sedang membuat perbandingan antara perkara yang kecil dan perkara yang besar. Di ayat 10 kalau kita lanjut baca di Lukas pasal 16 ini, dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, uang adalah perkara yang kecil, sementara kekekalan adalah perkara yang besar. Uang bukan harta yang penting. Camkan itu. Sekali lagi saya tegaskan, uang bukan harta yang penting. Harta yang sesungguhnya yang sangat penting adalah bersifat spiritual dan kekal. Penafsiran ini juga selaras dengan penjelasan di ayat 11 pada Lukas pasal 16 kalau kita baca selanjutnya. Dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon yang tidak jujur dikontraskan dengan harta yang sesungguhnya. Jadi, kontrasnya antara harta yang tidak sesungguhnya, yaitu uang, ya toh, dan yang sesungguhnya, yaitu apa? Kesetiaan dan kekekalan. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus justru menasihati setiap kita untuk mewaspadai yang namanya bahaya uang. Jangan sampai saudara terjebak untuk mencintai uang. Harta jasmani bisa menjadi berhala bagi kita. Kalau saudara sudah mencintai uang, saudara sudah menjadikan uang sebagai berhala. Nah, di ayat 12 Lukas pasal 16, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya kan? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?
Bapak Ibu, sahabat Galilea dan juga jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah membagi harta tersebut kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, tegasnya adalah kita perlu mengikat persahabatan dengan menggunakan uang, harta yang tidak sesungguhnya. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, inilah makna daripada apa yang kita baca, yaitu perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kiranya kita semua bisa memahami ini dengan baik dan kita lebih mengedepankan kesetiaan pada perkara-perkara yang kecil yang bersifat kekal. Karena kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan mengingatkan kami supaya kami setia pada perkara-perkara yang kecil agar kami dipercayakan hal-hal yang besar. Dan kami akan senantiasa menggunakan uang, harta untuk perkara-perkara yang bernilai kekekalan. Berkati kami dan saat ini kami siapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Uang bukanlah harta yang sesungguhnya. Tetapi kalau kami memiliki uang, akan kami gunakan untuk perkara-perkara yang memiliki nilai kekekalan. Dengan memberikan persembahan, kami telah mengikatkan diri kami dengan perkara-perkara yang sifatnya kekekalan. Karena ketika mamon tidak dibutuhkan lagi, kami dapat diterima di kemah yang abadi. Berkati setiap mereka yang memberi dengan sukacita, setiap pemberian memperbesar keuntungan mereka yang memberi. Hamba doa mereka tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, tidak bangkrut. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Setiap persembahan dapat digunakan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ, di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan seluruh program yang ada, termasuk juga untuk membuat konten di Galilea Network. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa supaya mereka yang setia memberikan persembahan akan selalu berlimpah kasih karunia dan damai sejahtera. Sambil memberi, kami siapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.